Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu arti sebuah klan. Sebelum bercerita atau mengisahkan kisah klan yang akan saya bahas, yaitu klan Uchiha dan klan Ba'alawi, baiknya saya perlu tahu dan menyampaikan pembahasan sebenarnya apa itu sebuah klan. Pengertiannya secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, klan berasal dari kata dalam bahasa Gaelic Skotlandia, clan, yang berarti anak-anak atau keturunan. Kata ini kemudian berkembang menjadi istilah yang merujuk pada sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau keturunan yang sama. Secara istilah, klan mengacu pada sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa keluarga atau garis keturunan yang memiliki luhur atau nenek moyang bersama, baik secara nyata maupun yang dipercaya. Klan biasanya diidentifikasikan dengan ikatan darah, namun dalam beberapa budaya, klan juga bisa terbentuk melalui ikatan simbolis seperti adopsi atau pernikahan. Dalam struktur masyarakat tradisional, klan memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial, hak waris, kepemilikan tanah, dan kewajiban-kewajiban antar anggota. Klan seringkali memiliki pemimpin atau kepala yang dihormati, dan setiap anggota klan biasanya terikat oleh norma, tradisi, serta kewajiban sosial tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika sebuah klan telah tumbuh besar, hal ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bergantung pada bagaimana klan tersebut dikelola dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan dampak positif maupun negatif, ada baiknya saya akan membawa sebuah kisah sebuah klan, yaitu antara klan Uchiha dan klan Ba'alawi. Yang pertama adalah kisah tentang klan Uchiha. Kisah klan ini diangkat dari serial manga Jepang, yaitu film yang berjudul Naruto. Di sini saya tidak akan berbicara kelahiran, perjuangan, dan keberhasilan tokoh utamanya, yaitu Uzumaki Naruto. Yang akan saya angkat adalah sebuah pertarungan merebut kekuasaan pemerintahan dan karakter kesetiaan dan persatuan di kalangan klan-klan tersebut. Di sini katakanlah yang paling menjadi sorotan dalam serial manga Naruto tersebut ialah tiada lain adalah klan Uchiha, di mana klan ini di dalam serial manga tersebut nenek moyangnya telah ditipu seorang tokoh iblis yang bernama Zetsu,
yaitu yang bernama Indra. Indra ini telah ditipu oleh Zetsu, makhluk kotor seperti iblis, yang di dalam tipuannya itu Zetsu merubah isi kitab peninggalan orang tuanya, yaitu Hagoromo, bahwa jika ingin kedamaian di muka bumi ini, tidak ada konflik, tidak ada perang, Indra ini harus menciptakan perubahan yang sering disebut dengan Mangekyo Sharingan di dalam serial manga tersebut, dimana jika itu atau ajaran itu tercipta, semua manusia itu akan bahagia di dalam dunia ilusi yang dibuat. Itulah sedikit kisah tentang klan-klan Uchiha di serial manga Naruto. Kemudian yang kedua adalah klan Ba'alawi. Siapa sih klan Ba'alawi? Jika kita membaca Wikipedia, di sana ditulis dengan lengkap dan saya akan membacakan. Ba'alawi atau Ba'alawi, bahasa Arabnya Al-Ba'alawi, adalah sekelompok keluarga Hadromi dan kelompok sosial yang berasal dari Hadramaut di sudut barat daya semenanjung Arab. Mereka menelusuri garis keturunan mereka kepada seorang tokoh bernama Ubaidillah yang klaim ketersambungan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW masih menjadi kontroversi. Rungkat putus sebagian ulama peneliti seperti kata yang buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imanuddin, karena ketiadaan sumber kitab sejaman yang mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Klan Ba'alawi yang berasal dari Tarim, Hadramaut, Yaman, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Muhammad. Namun demikian, klaim Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW mendapat banyak kritik dan menjadi kontroversi. Ba'alawi mengklaim Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi yang lahir pada tahun 873 Masehi atau 260 Hijriah diduga berimigrasi dari Basrah ke Hadramaut pada tahun 931 atau 320 Hijriah untuk menghindari kekerasan sektarian, termasuk invasi pasukan Qaromite ke dalam kekhalifahan Abbasiyah. Hal ini juga mendapat kritik karena tidak adanya kitab sejaman yang mencatat perpindahannya. Kontroversinya terhadap nasab, marga Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan urutan nasab sebagai berikut: Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah al-Zahra binti Muhammad. Sayangnya nasab seperti di atas tersebut tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab primer yang mu'tabar yang diakui oleh ahli. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah tidak mencatat namanya sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Ba'alawi mencatat bahwa tahun hijrah Ahmad bin Isa ke Hadramaut adalah tahun ke-317 Hijriah dan tahun wafatnya pada tahun 345 Hijriah. Jika Ahmad bin Isa pada tahun 234 Hijriah berumur 20 tahun, maka berarti ketika hijrah itu ia telah berumur 103 tahun dan ketika wafat ia telah berumur 131 tahun. Sangat janggal ada seseorang yang sudah tua renta yang berumur 103 tahun berpindah dari Basrah ke Hadramaut dengan jarak lebih dari
200 km, 2000 km. Ilmu genetika memiliki postulat mengenai Y-DNA yang menyatakan bahwa Y-DNA bersifat non-rekombinan dan NSP sebagai penanda genetis bermutasi pelan dengan kecepatan 0,67 sampai 0,99 dikali 10 pangkat min 9 per base pair per year. Tiap SNP akan membentuk grup dan grup ini disebut haplogrup. Sebuah haplogrup merepresentasikan semua keturunan dari seorang leluhur yang memiliki mutasi SNP unik tersebut. Jadi dengan kata lain, sebuah haplogrup adalah sekelompok orang yang secara bersama memiliki SNP unik tertentu. Mereka bisa memiliki secara bersama lebih dari satu SNP, tapi mereka dipastikan memiliki satu SNP unik yang sudah ditunjuk sebagai nama dari haplogrup tersebut. Jika seorang leluhur memiliki sebuah mutasi SNP tertentu tersebut, maka haplogrup tersebut akan meliputi semua keturunan dari leluhur tersebut. Tiap pria yang bukan keturunan dari leluhur tersebut tidak akan memiliki mutasi SNP dimaksud, dan secara definisi bukan bagian dari haplogrup tersebut. Klaim nasab Ba'alawi sebagai keturunan langsung Muhammad kini mengalami keraguan serius akibat hasil tes DNA yang menunjukkan ketidaksesuaian. Berdasarkan proyek Ba'alawi di Family Tretna, individu-individu yang tergabung dalam proyek tersebut memiliki haplogrup yang tidak seragam. Sementara Bani Quraisy, di mana Rasulullah SAW termasuk bagian darinya, berada dalam haplogrup J1. Haplogrup J1 diakui sebagai penanda genetik dari ras Arab. Sementara keturunan lurus laki-laki dari Husain bin Ali berupa haplogrup J1 FGC 30416 dan Ali bin Abi Thalib haplogrup J1 FGC 10500 yang juga menginduk pada haplogrup kluster J1 J1. Temuan ini mengindikasikan bahwa garis keturunan Ba'alawi tidak lurus dari Nabi Muhammad SAW, melainkan memiliki jalur yang berbeda secara genetis. Penelitian yang dilakukan oleh Family Tretna menunjukkan bahwa sekitar 160 orang yang tergabung dalam proyek Ba'alawi Family Tretna telah menjadi tes Y-DNA, dan hasilnya mereka memiliki haplogrup yang seragam. Ada individu dari keluarga Al-Habasyi, Jamalul Lail Al-Hadi dari Indonesia, dan Asgaf yang memiliki haplogrup G seperti yang ditunjukkan di 1 dan publikasi Abu Amiru. Bangsa Arab memiliki Y-DNA haplogrup dengan haplogrup J1 dalam jumlah terbanyak. Sampai sampel DNA Muhammad tersedia, tidak ada kepastian 100% dalam menentukan haplogrup keturunan Nabi Muhammad SAW, dan hampir tidak pernah ada kepastian mengenai leluhur atau keturunan yang 100% terbukti benar, terutama bila berdasarkan lisan dan rekaman catatan. Itulah kisah antara klan Ba'alawi dan klan Uchiha. Kemudian, apa sih dampak positif dari sebuah klan? Nah, ini yang akan saya bahas sebenarnya, yang menjadi bahan yang akan saya sampaikan. Dampak positif dari klan satu ialah
kekuatan kolektif. Klan yang besar memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang lebih kuat. Banyak anggota berarti lebih banyak sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pertanian, bisnis, atau bahkan politik. Tuh. 2, yaitu dukungan sosial. Anggota klan dapat saling memberikan dukungan baik secara finansial, emosional, maupun material. Klan yang besar seringkali mampu menciptakan jaringan sosial yang kuat di antara anggotanya, di mana mereka saling membantu ketika ada masalah. Tuh, karakter klan itu pasti saling tolong menolong, meskipun mereka salah. 3, pengaruh dalam masyarakat. Klan besar biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat, baik secara politik, ekonomi, atau budaya. Ini dapat memberikan keuntungan bagi anggota klan dalam hal mendapatkan akses atau pengaruh di berbagai bidang. Nih bagaimana tuh tradisi-tradisi Ba'alawi, pengaruhnya besar-besar tuh Ba'alawi tuh di negara kita. 4, pelestarian tradisi dan identitas. Sebuah klan besar cenderung lebih mampu melestarikan tradisi, budaya, dan nilai-nilai luhur mereka. Generasi yang lebih muda dapat dididik dengan baik dalam adat istiadat yang sudah turun-temurun. Dampak negatif. 1, potensi konflik internal. Semakin besar sebuah klan, semakin besar juga kemungkinan terjadinya konflik internal, baik itu perebutan kekuasaan, masalah warisan, atau perbedaan pandangan antar anggota. Kedua, eksklusivitas berlebihan. Klan besar bisa menjadi terlalu tertutup atau eksklusif, sehingga menyebabkan anggota klan mengisolasi diri dari masyarakat luas. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial yang lebih besar. 3, persaingan tidak sehat. Anggota klan yang besar mungkin terlibat dalam persaingan internal yang merusak hubungan antar anggota, terutama jika ada perebutan posisi kepemimpinan atau kontrol atas sumber daya. 4, dominasi sosial yang berlebihan. Klan yang terlalu besar dan kuat bisa mendominasi masyarakat atau komunitas lainnya, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan bahkan memicu konflik dengan kelompok lain. 5, tanggung jawab berat. Pemimpin atau anggota senior dari klan yang besar seringkali dibebani dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan semua anggota. Ini bisa menimbulkan tekanan emosional dan psikologis. Secara keseluruhan, klan yang besar bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus tantangan, tergantung bagaimana hubungan antar anggota dan interaksi dengan masyarakat luas dikelola. Itulah bahaya sebuah klan. Klan kalau sudah besar, pasti mereka ada ambisi-ambisi ingin menguasai. Bisa saja dengan cara apapun, seperti yang terjadi Ba'alawi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu bagaimana cara klan Ba'alawi ini berpolitik, beragama, dan berdakwah. Semoga Allah menjaga selalu negara kita Indonesia, negara kita, agama Islam kita dijaga kebersihannya dari kekotoran-kekotoran ajaran Ba'alawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.